Pesan Padre Pio 8 Maret. Saya mengerti betul bahwa Kalvari Anda menjadi semakin menyakitkan. Tetapi ingatlah bahwa di Kalvarilah Yesus menebus kita, dan keselamatan jiwa-jiwa yang ditebus harus dicapai di sana. Pesan Padre Pio pada hari ini masih dalam kumpulan surat-suratnya yang ketiga. Kita lihat di sini bahwa Padre Pio mau menyoroti penderitaan dan salib sebagai bagian dari perjalanan keselamatan. Padre Pio dalam pesannya ini mau mengingatkan bahwa Kalvari adalah tempat penebusan, di mana Yesus menanggung dosa manusia dan memenangkan keselamatan bagi kita. Namun Padre Pio juga menekankan bahwa keselamatan jiwa-jiwa harus dicapai atau disempurnakan di sana, yang berarti bahwa penderitaan memiliki makna dalam karya keselamatan. Di sini dikatakan bahwa Kalvari harus disempurnakan di sana. Di sana terjadi penebusan. Mari kita lihat makna utama dari pesan ini. Kembali lagi Padre Pio atau pesannya hari ini mau menyatakan penderitaan adalah bagian dari rencana keselamatan. Seperti Yesus yang menderita di Kalvari, umat Kristiani juga dipanggil untuk memikul salib dan berpartisipasi dalam karya keselamatan. Makna yang lain adalah Kalvari adalah lambang kasih dan pengorbanan. Di Kalvari, Yesus menunjukkan kasih tertinggi dengan menyerahkan hidupnya. Kita dipanggil untuk mengikuti teladan kasih ini bahkan dalam penderitaan. Makna yang ketiga, keselamatan jiwa harus diperjuangkan. Walaupun Yesus telah menebus kita, kita tetap harus mengambil bagian dalam keselamatan dengan menerima salib dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita lihat kaitan pesan ini dalam kitab suci di dalam Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Beberapa hari ini kita dengar terus pesan kitab suci ini. Mengikut Yesus berarti kita siap memikul salib dan mengalami penderitaan. Kita bisa juga lihat di dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ bersama dengan 2 orang penjahat. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalvari adalah tempat Yesus mengampuni dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Mengajarkan kita untuk menghadapi penderitaan dengan kasih dan pengampunan. Tidak mudah menjadi pengikut Kristus. Dalam penderitaan, dalam penghinaan, kita juga harus masih diajak untuk mengampuni. Di dalam Kolose 1 ayat 24, "Sekarang aku bersukacita karena penderitaanku bagi kamu, dan di dalam dagingku aku melengkapi apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat." Penderitaan kita dapat menjadi bagian dari karya keselamatan Kristus. Pesan yang kemarin sebagian saja. Serpihan-serpihan saja. Tidak diminta menanggung seluruh salib seperti Simon Kirena, sebagian kecil saja. Bagaimana refleksi pesan ini bagi kita?
Kita diajak untuk melihat bagaimana saya menghadapi penderitaan dalam hidup saya. Apakah saya menerimanya dengan iman seperti Yesus di Kalvari? Atau saya menolaknya dengan putus asa? Seperti pesan kemarin pertanyaannya, mengapa harus terjadi padaku? Refleksi yang kedua, apakah saya melihat penderitaan sebagai bagian dari perjalanan menuju keselamatan? Saya sering mengatakannya, memamah penderitaan menyeruput anugerah. Apakah kita menyadari itu? Seperti Yesus yang menanggung salib demi keselamatan dunia. Apakah saya siap mempersembahkan kesulitan hidup saya kepada Allah? Atau saya pergi ke tempat yang lain, lalu jatuh dalam dosa, bukan keselamatan yang didapat. Refleksi yang ketiga, bagaimana saya bisa menjadikan hidup saya sebagai persembahan bagi Allah? Mungkin dengan berdoa lebih tekun lagi, membantu orang yang menderita, atau menerima tantangan hidup dengan kesabaran dan iman. Kalau kita lihat ya, dalam minggu ini, begitu banyak saudari-saudara kita yang terdampak dari akibat banjir. Apakah kita tergerak menjadikan hidup kita sebagai persembahan bagi Allah untuk saudara-saudara kita yang saat ini menderita? Pesan Padre Pio hari ini mengingatkan bahwa penderitaan bukanlah akhir, tetapi bagian dari jalan menuju keselamatan. Sebagaimana yang terjadi di Kalvari, kita dipanggil untuk menerima salib dengan kasih seperti Kristus. Tidak mudah, tetapi dengan pertolongan Roh Allah, Roh Kudus, kita pasti dimampukan. Pertanyaannya, apakah aku meminta pertolongan Roh Allah? Atau aku masih mengandalkan kekuatanku sendiri? Semoga pesan Padre Pio hari ini, terutama saat-saat masa Prapaskah, begitu banyak penderitaan yang terjadi di kiri kanan kita, depan belakang kita. Apakah saya tergerak? Semoga menginspirasi. Mari kita sampaikan salam kita. Salam Padre Pio.